Pemirsa Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV dan kami akan kembali berdialog dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Pak Hanta, baru saja kita sama-sama mendengarkan konferensi pers dari Ketua Umum Nasdem dan juga PKS. Tadi kami meng-highlight ada beberapa poin, Pak, terkait dengan pilkada dan juga ada beberapa perbedaan tapi sedang mencari titik temu dan saat ini mempertanyakan apakah siap untuk berada di dalam pemerintahan ataupun bagaimana nanti resiko-resiko di luarnya. Mungkin ada tanggapan tersendiri Pak terkait dengan pernyataan yang poin-poinnya tadi sudah disampaikan? Ya, pertama kerjasama politik, koalisi antar partai itu tidak melulu ditukarkan, dibarter dengan lalu posisi menteri, Jessica. Nah, kerjasama politik itu banyak. Salah satunya soal komposisi pimpinan DPR MPR. Pimpinan komisi itu bisa menjadi isu di antar partai politik melakukan komunikasi, negosiasi, dan lobby-lobby politik. Jadi tidak melulu kursi menteri, makna masuk di luar atau dalam atau luar pemerintahan seperti saya katakan tadi. Yang kedua juga bisa jadi kerjasama dalam konteks pilkada. Nah, itu ditunjukkan oleh pertemuan yang saya baca antara Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera hari ini, selain komunikasi ujung dari kontestasi Pilpres, tentunya mereka ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa tetap masih bersatu dengan berbagai macam isu per isu. Jadi ada koalisi berbasis isu. Apa misalnya? Atau momentum politik tadi soal pilkada, kemudian DPR MPR. Yang kedua, tadi Jessica tanyakan saya, yang poin terakhir itu yang paling menarik, kemungkinan masuk di dalam dan di luar pemerintahan. Nah, kalau saya ditanya, yang paling potensi besar bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, memang nomor satu Nasdem, saya ulang lagi yang tadi. Nah, itu paling mungkin, tinggal bagaimana negosiasi dan komunikasi terakhir kesepakatannya, karena sudah ada progres pertemuan. Yang kedua ada PKB, saya katakan apakah akan ada pertemuan, dan ternyata ada pertemuan hari ini. Itu ada prakondisi, paling tidak ada potensi, meskipun belum bisa disimpulkan, tetapi potensinya sangat besar, menuju 6 bulan pelantikan Oktober nanti sambil kita tunggu. Nah, kalau bicara PKS, apakah mungkin, saya tidak tahu karena tidak disampaikan, apakah mungkin ada pembahasan kemungkinan sebagai pernah bertemu dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. PKS belum pernah sama sekali secara resmi kita lihat. Apakah mungkin akan menjadi jembatan untuk kemungkinan PKS juga ditawarkan, atau sebaliknya PKS juga bersedia menawarkan diri untuk bergabung dalam pemerintahan dengan perantara kemungkinan Partai Nasdem, kita tidak tahu. Karena pola koalisi itu kan bisa dibagi di sepertinya satu persatu partai komunikasinya. Kalau ini ada potensi, kalau memang kejadian ini 01, 02 melebur ini di dalam pemerintahan. Nah, mudah-mudahan yang 03-nya PD Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk mengimbangi. Kalau kita bicara PKS sedikit lagi, Jessica, memang menarik. Apakah kita akan melihat dia posisi PKS ini seperti 10 tahun pemerintahan Jokowi? Beda. Kalau Jokowi ada variabel namanya PD Perjuangan, mungkin yang belum tentu mau menerima PKS bergabung bersama Pak Jokowi. Kalau ini kan beda, variabel PDI Perjuangan tidak ada lagi. Ada dua variabel justru membuka potensi besar PKS juga bergabung. Pak PKS dan Prabowo itu lama bersatu, 2 kali maju Pak Prabowo didukung oleh PKS. Ada istilah sekutunya, bukan sekedar koalisi PKS bersama Prabowo. Jadi sangat mungkin akseptabilitasnya sama-sama besar. Yang kedua, ada perantara Partai Nasdem, bukan PDI Perjuangan. Partai Nasdem itu memiliki hubungan relatif dekat sekarang dengan Prabowo, dengan Jokowi juga melalui Pak Surya Paloh, dan apalagi dengan PKS. Pak Surya, PKS dan Nasdem sangat dekat sekali. Jadi sangat mungkin juga PKS pembahasan itu dibicarakan. Cuma PKS ini menurut saya mengatakan menunggu. Kalau potensi yang akan bergabung apakah mau? Menurut saya mau, kalau kesepakatannya tepat. Tinggal menunggu apa diajak atau tidak di dalam pemerintahan. Meskipun saya berharap kalau misalnya di luar pemerintahan, oke juga bersama PD Perjuangan. Tapi kalau khusus Nasdem dan PKB, saya lebih cenderung mendorong berada di dalam pemerintahan. PKS boleh di luar lebih bagus lagi, tapi kalau di dalam karena tadi satu kekuatan dalam 01, satu koalisi, bisa jadi mereka akan ikut diajak masuk ke dalam. Jadi perkembangan per hari ini, Jessica, kesimpulan saya,
intensitas komunikasi, lobby, dan negosiasi politik akan semakin tinggi antar partai. Lihat saja hari ini ada beberapa pertemuan. Pertemuannya kita lihat ada pertemuan Wapres dengan Wapres terpilih dengan Wapres, pertemuan Ketua Umum Partai A dengan B, dan seterusnya. Itu semakin intens. Nah, pertemuan Prabowo dengan partai-partai yang sudah resmi di dalam koalisinya, seperti Golkar, Demokrat, PAN, dan PAN, Golkar, dan Gerindra sendiri tentunya itu akan bicara tentang nomenklatur menteri, berapa jatah menteri, siapa rekomendasi menteri, itu akan semakin intensif dibicarakan. Yang kedua, tontonan hari ini akan semakin intensif, saya katakan beberapa hari yang lalu semakin intensif, memang betul hari ini pertemuan Pak Prabowo dengan partai-partai yang mungkin akan diprioritaskan diajak ke pemerintahan seperti Nasdem, PKB, dan PD Perjuangan. Dan terbukti dengan Nasdem sudah, hari ini dengan PKB, mungkin sedang berikhtiar bertemu dengan Ibu Mega, dengan PD Perjuangan, itu semua intensitasnya kita lihat pertemuan tokoh sentralnya, yaitu playernya maupun politisi-politisi di level kedua, di second line, seperti ada pertemuan Puan dan Mbak Puan dengan Pak Dasko misalnya, pertemuan Pak Ahmad Ali dengan siapa misalnya, dan seterusnya, itu juga akan menghiasi dinamika pertemuan kita. Posisinya Nasdem yang paling dibutuhkan oleh Prabowo untuk memperkuat pemerintahannya, baik karena jumlah kursinya maupun karena bobot politik jam terbang Pak Surya Paloh. Yang kedua, PKB mungkin sedang proses menuju negosiasi. Yang ketiga, PKS adalah sedang posisi menunggu. Sebenarnya PDIP masih dinamis. Itu catatan saya, Jessica. Terima kasih. Yang paling dibutuhkan, dan PKB masih menjalin komunikasi dengan Presiden terpilih saat ini. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Pak Hanta Yuda, sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight bagi kami, pemirsa Metro TV. Demikian breaking news saat ini. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir bersama Kevin Egan. Tetaplah bersama kami.